Kelihatan ya, seperti tumpukan apa sih piring ya. Ini ada wilayah yang matang ya. Terus ini ada wilayah permukaan yang belum matang. Nah, Golgi itu, halo dengar suara ibu. Jadi Terdengar. Golgi itu pertama kali ditemukan oleh Golgi itu Camillo Golgi ya tahun 98. Anda sudah bikin PPT-nya kan yang ibu suruh? Sudah, Ibu. Oke. Namanya Camillo Golgi ya. Dia mengamati pada sistem saraf. Jadi dia menemukan Golgi pada sistem saraf. Itu pakai mikroskop biasa ya. Bukan biasa, bukan bukan mikroskop biasa. Eh, tapi dilihatnya itu mikroskop elektron ya. Terus struktur itu dijelaskan selanjutnya tahun 1954 oleh Dalton Phillips. Golgi itu, aparatus Golgi itu dijumpai pada semua sel eukariot. Kalau sel prokariot nggak punya aparatus Golgi. Kenapa? Catat pertanyaan saya, nanti kan saya tanyakan lagi. Tidak ada. Retikulum endoplasma pada prokariot juga nggak ada. Kenapa? Oke, Golgi itu khusus apa? Banyak dijumpai pada sel-sel yang mensekresi. Kalau selnya kurang mensekresi, biasanya jumlah Golginya akan tidak begitu banyak. Dan kalau pada sel eukariot, ya, Golgi itu dijumpai pada semua sel. Tapi ada satu sel yang tidak punya membrane Golgi, itu sel darah merah red blood cell. Nah, semua sel mempunyai kompleks Golgi, ya kan? Dan ada yang besar, Golginya ada yang kecil, hanya beberapa, gitu ya. Dia posisi keberadaannya itu posisinya itu berbeda-beda pada setiap sel yang berbeda. Sel A posisinya di mana, sel B akan berbeda posisinya. Dia merupakan apa? Biasanya kalau pada sel yang mensekresikan atau sel-sel yang melakukan absorpsi, menyerap, itu biasanya Golgi itu berada di antara inti dan membran plasma. Ya, yang sekresi dan absorpsi. Tapi pada sel tanaman, pada hewan-hewan invertebrata, sel-sel hewan invertebrata berikan tingkat rendah, itu beberapa dia mempunyai kompleks Golgi yang kecil dan banyak beberapa. Sehingga mereka disebut sebagai diktiosom atau sebagai suatu apa? Diktiosom itu apa sih? Ada yang tahu nggak apa sih diktiosom? Nama lain dari apa? Nama lain dari badan Golgi. Ya, nama lain dari badan Golgi. Atau dia sebagai suatu yang badan apa yang tersebar di apa di seluruh sitoplasma. Jadi kalau invertebrata itu di tanaman tuh di kiosum itu ada kecil-kecil ya. Nah, itu terus ada menyebar di seluruh sitoplasmanya. Kalau pada sel tertentu tidak menyebar ya. Nah, Golgi itu tadi Anda dulu lihat tuh gambarnya, mempunyai kompleksnya apa bervariasi ya, bervariasi dalam apa ukurannya bervariasi, gede, kecil. Terus bentuknya juga berbeda-beda ya kan, di antara tipe sel yang beda. Tipe sel apa tumbuhan, hewan, Golginya ya berbeda. Tapi walaupun dia berbeda strukturnya, ukurannya, tapi mempunyai pengorganisasian untuk apa fungsi tetap sama, gitu ya. Nah, Golgi itu mempunyai apa variasi ya. Ini Golgi kantung bertumpuk ya. Morfologinya itu pleomorfik ya. Jadi bisa 1 sampai 100 per sel. Itu tadi ya yang Ibu bicarakan. Nah, ada tipe sel Golgi itu bisa padat, sempit ya, bisa berbentuk kecil dan lain sebagainya. Ini adalah kompleks ini, yang ini adalah kompleks Golgi ini. Bentuknya macam-macam. Ada yang tadi bentuknya seperti piringan. Nah, ada lagi
apa ya bentuknya seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai bentuk kompleks piringan. Nih Golgi, ini Golgi, Golgi. Kalau dilihat sebelumnya ini Golgi beda ya. Jadi variasi bentuknya. Nah, ini gambar yang tadi nih, nomenklatur kayak piringan. Jadi yang kelihatan tuh kayak buletan ini aja di dalam sel. Itu Golgi. Jadi dia Golgi itu merupakan apa jalur sekretari pathway. Jadi retikulum endoplasma, habis inti, jalur itu retikulum endoplasma, kompleks Golgi, plasma membran, terus ke mana ke sel eksterior, gitu ya. Jadi Golgi itu, oke belum sampai sini kita lihat sini. Wah, Golgi ini dia mempunyai dua apa? Mempunyai bentuk yang bervariasi. Satu ada bentuk sisternae. Sisterna itu bentuknya seperti pipih ya, yang berupa tumpukan apa dengan jumlah dari 3 sampai 7 kalau pada sel hewan. Kalau tumbuhan itu tumpukan piring yang kamu lihat tadi itu bisa sampai 10 sampai 20 ya. Nah, terus dia biasanya eh, apa space-nya itu ukurannya itu biasanya sama gitu ya. Paham sampai sini? Piring tumpukan piringnya ukurannya sama gitu, space-nya itu ruang-ruang di dalam lipatan-lipatan itu ukurannya sama, nggak ada yang ukuran satu besar satu kecil, nggak ada ya ukurannya. Jadi berjaraknya sama ya dalam tumpukan dipisahkan oleh suatu lapisan tipis yang namanya intersisterna sitoplasma. Nah, sisterna itu biasanya bentuknya seperti datar, ya, tetapi sering kadang-kadang dia Golgi itu bentuknya nggak datar, dia bisa melengkung. Dia memiliki polaritas. Polaritas itu artinya menghadap kemana gitu loh. Kalau sel epitel kan selalu menghadap permukaan atasnya ke dunia luar gitu ya. Nah, Golgi itu selalu punya polaritas yang jelas, punya kutub. Ada kutub sisi cis dan kutub sisi trans. Nah, yang bertindak sebagai apa kompartemen penerima, mana yang menerima dari retikulum endoplasma dan melepaskan ke arah membran, ya gitu ya. Nah, ada sisi cembung itu biasa kita sebut dengan cis, yaitu cis. Sisi yang cekung itu biasa kita sebut dengan tumpukan yang itu namanya tran. Nah, kalau Anda lihat di sini, sisi cirisnya dari mana? Nih, yang apa yang sisi cis ini yang ini adalah sisi cis yang menghadap ke arah retikulum plasma. Yang matang adalah daerah yang melengkung, ini yang melengkung, ini namanya sisi trans yang daerah yang matang gitu ya. Nah, materi sekretori mencapai kompleks Golgi, jadi materi yang masuk ke dalam badan Golgi itu ya kan. Nah, mencapai Golgi itu dari mana materinya itu? Yaitu dari retikulum endoplasma melalui gelembung atau vesikula pengangkut yang bertunas dari retikulum endoplasma kasar, ya kan, yang mana bulatan-bulatan atau vesikula tadi akan menuju ke dalam Golgi, menempel dengan cara apa? Eksositosis. Itu ya. Paham sampai sini? Paham nggak? Jadi dari kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah retikulum endoplasma, lakukan apa? Evaginasi, melepaskan bulatan ini namanya vesikula. Vesikula transisi ini hasil sintesis protein. Lalu vesikula ini mengandung protein harus mengalami modifikasi. Nah, modifikasi untuk apa? Caranya modifikasi di mana? Dilakukan di dalam Golgi. Makanya vesikula ini akan melakukan apa? Endositosis ya menuju ke badan Golgi tadi. Sehingga di sini akan dimodifikasi di dalam space ruang ini ya akan mengalami apa? Penambahan karbohidrat. Ya kan? Lalu setelah matang maka nanti baru dilepaskan vesikula menuju ke membran atau menuju ke membran secara eksositosis. Gitu ya. Paham sampai sini? Nah, oke, kita lanjut. Nah, tadi. Itu yang model sisterna. Nah, model lain ada yang namanya tubulus. Tubulus itu adalah seperti tubul atau seperti tabung. Nah, biasanya bentuk tabung ini muncul
dari bagian tepi daripada sisterna. Nah, dan membesar lalu membentuk vesikula. Nah, bentuk apa tabung ini yang Anda lihat di situ di gambar. Ini bentuk tabung, nih di sini enggak. Nah, kalau bentuk tabung ini seperti ini, jadi dia akan membentuk, kalau ada gambarnya seperti ini, saya fotokopiin lagi. Nah, ini adalah vesikula yang berbentuk apa? Tabung nih. Jadi muncul dari wilayah paperifer dari wilayah vesikula yang ada di tepi ini. Lalu dia memanjang, ya kan? Itu namanya bentuk tabung. Nah, ini adalah Golgi, badan Golgi yang berbentuk tabung. Satu pertama sisterna. Kalau sisterna itu piringan-piringan tadi, yang kedua ada tubul. Tubul itu muncul dari perifer wilayah sisterna yang mengalami pembesaran di bagian ujung sehingga lama-lama setelah membesar memanjang tabung lalu membentuk vesikula. Lalu adalah bentuk vesikula, bentuk gelembung itu yang berada di dekat pada bagian akhir daripada bentuk surface konkav daripada kompleks Golgi. Nah, bentuk vesikula ini adalah yang ini nih, bulat nih. Yang ini nih adalah bentuk vesikula. Ini bentuk vesikula ya. Nah, ini. Jadi bentuk Golgi itu satu adalah seperti piringan, nih seperti piringan menumpuk. Nah, lalu nih kalau saya gambarkan, ini piringan ini adalah Golgi, bentuk piringan sisterna. Ini yang bentuk apa tabung ya dari evaginasi daripada bentuk sisterna di bagian perifer. Lalu di bagian permukaan yang matang ini mengalami pelunasan, ini membentuk namanya vesikula. Jadi bentuk tiga, ada bentuk ini piring, tabung, sisterna, tubul, dan vesikula. Bentuknya tiga. Paham sampai sini? Paham? Nah, jadi semua elemen Golgi itu ya akan diisi oleh suatu cairan, ya kan? Diisi lagi oleh matriks Golgi, jadi tidak kosongan. Nah, terus kita lihat fungsinya. Fungsi si Golgi ini bisa untuk apa? Sekresi. Dua untuk sintesis. Tiga untuk proses apoptosis. Untuk fosforilasi. Untuk cell specific function. Jadi fungsi utamanya adalah modifikasi protein yang dikeluarkan oleh apa? Oleh si Golgi, retikulum endoplasma. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, Golgi itu bisa dipisahkan ya melalui penghancuran daripada sel sehingga akan diperoleh material Golgi seperti ini. Dari hasil ini menunjukkan bahwa bahwa Golgi itu memiliki enzim-enzim atau enzim penanda. Kalau di retikulum endoplasma itu enzim penandanya apa kemarin? Ada apa? Masih ingat? Glukosa 6 fosfat, NADPH, apa ingat kemarin? Apa enzim penandanya? Sitokrom apa lagi? Sitokrom P450. Ada lagi enzimnya NF beta reduktase kalau nggak salah. Masih ingat nggak? Apa enzimnya? Leli, apa enzimnya? Saya males ngajar online tuh, tanya nggak jawab itu. HMG CoA reduktase, Bu. Ya, apa lagi? Leli, yang ditanya. Nanti kalau saya lempar keluar, Kan saya... ada sitokrom, Bu. Apa Terus lagi? NADPH apa? Masih ingat? glukosa 6 fosfat, Udah, apa lagi? Itu udah saya sebut. NADPH apa kemarin? NADP. Ada nggak kemarin? Lupa.
Ada skualen, reduktase, ya enggak? Lihat lagi nanti enzimnya tuh. Nah, ini Dita tadi baru masuk. Alpha ini Dita Amelia. Oke. Nah, hasil kalau di enzim apa? Mitokondria lagi. Golgi ini enzimnya itu yang paling penting adalah glikosil transferase. Ada sulfatase atau glikosil transferase juga. Dia melawan pelatur gula, sulfosidoreduktase. Ada fosfatase, kinase. Ini semua adalah enzim yang ada di apa membran daripada atau ada di badan Golgi. Sangat berbeda ya, tapi ada yang sama ya. Nah, enzimnya itu pada sel hewan. Ini adalah profil kalau kita lihat enzim ya yang dijumpai pada Golgi, retikulum mikrokasar dan membran plasma daripada liver. Dilihat sini bahwa di sini yang paling banyak adalah enzim apa? Enzim NADPH sitokrom C reduktase. Ya kan? Retikulum endoplasma kan juga punya. Nah, 2,3. Lihat, di Golgi ada cuman 1,4. Membran plasma nggak punya. Paham? Nah, tadi yang saya tanya nih NADPH nih ya. C reduktase ya, sitokrom NADPH C reduktase. Terus ini adalah kandungan enzim di organel, perbandingan antara organel mitokondria, Golgi dan bukan mitokondria, retikulum endoplasma, Golgi dan plasma membran pada sel hati liver. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah lipid. Nah, lipid di Golgi sama membran plasma, retikulum endoplasma. Kemarin retikulum endoplasma itu lebih banyak proteinnya ketimbang apa? Timbang apa? Lipid, fosfolipid. Nah, di sini lihat fosfolipidnya secara umum ya. Lihat. Nah, kalau fosfolipid paling banyak retikulum endoplasma, gitu kan? Tapi retikulum endoplasma dibandingkan dengan protein lebih banyak proteinnya. Nah, tetap Golgi itu mempunyai fosfolipid yang rendah, ya kan? Nah, lihat di sini apa? Tapi dia, nih lihat, lipid netralnya, lihat lipid netralnya lebih tinggi di badan Golgi. Nah, itu ya, itu bedanya. Oke, kita lihat lagi bahwa komposisi lipid, ya kan, pada sel liver nih sama yang tadi. Nah, fungsi kompleks Golgi tadi udah saya sebutkan ya macam-macam. Dia kan yang paling utama adalah modifikasi. Nah, kenapa dia bisa modifikasi? Modifikasi itu bisa menambahkan, bisa mengurangkan. Makanya enzimnya juga enzim mentransfer, ya, enzim mereduktase, enzim menambah fosfat itu, ya kan? Transfer fosfat pasti seperti itu. Karena itu fungsinya dari kategorisasi enzimnya itu dia berperan sebagai modifikasi. Beda dengan enzim yang di retikulum endoplasma gitu ya. Nah, fungsi kompleks Golgi ya. Di sini kita lihat perakitan molekul ya. Di sini ada contoh untuk apa? Biosintesis ya. Tadi kan udah Ibu kasih contoh tuh sekresi sintesis. Sekarang kita lihat proses sintesis. Sintesis apa? Karbohidrat. Kalau pembentukan karbohidrat itu namanya apa sih? Siapa yang tahu kalau di biokimia proses pembentukan karbohidrat apa namanya? Glikolisis, Bu. Glikolisis apa glukoneo? Siapa ya? Benar nggak itu? Kalau gluconeogenesis apa? Oh, gluconeogenesis, Bu. Ulak balik. Segitu.
Yang benar yang mana? Gluconeo, Bu. Makanya bolak-balik ya nggak ragu ya. Jadi proses pembentukan apa karbohidrat namanya apa? Gluconeogenesis. Gluconeogenesis. Kalau glikolisis apa? Apa bedanya gluconeogenesis sama glikolisis? Kalau glikolisis memecah glukosa, Bu, menjadi energi. Memecah glukosa menjadi energi. Kalau glikolisis, Ya, butuh glikolisis, Bu. Memecah glukosa. memecah glukosa, gluconeogenesis. Nggak salah. Enggak, Bu. Maksud saya glikolisis memecah glukosa, Bu. Tadi maksud saya. Glikolisis memecah glukosa dari bahannya apa? Hah? Karbohidrat, Bu, glukosa. Karbohidrat yang gimana? Kalau gluconeogenesis itu pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat. Misalnya asam amino, laktat. Tinggal. Nah, kalau dari karbohidrat apa namanya? Itu gluconeogenesis. Kalau glikolisis merombak gula. Kalau tadi membentuk, sekarang merombak glikolisis menjadi asam pirufat. Ingat nggak glikolisis itu? Kalau glikolisis itu kalau nggak salah gula otot ya, ya kan? Dia jadi mengubah glukosa menjadi pirufat, ya kan? Nah, apa bisa terjadi pakai pakai aerob maupun anaerob itu dari gula otot misalnya gitu. Oke? Glikolisis. Kalau gluconeo itu bikin apa? Lupa. Kalau gluconeo itu apa tadi? Membentuk glukosa. Kalau glikolisis merombak apa? Glukosa. Benar nggak tadi yang kamu ngomongin? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang perannya daripada si apa? Si itu untuk sintesis. Berarti membentuk glukosa, ya kan? Nah, proses membentuk glukosa yaitu membentuk apa? Dari mana? Dari karbohidrat. Misalnya pembentukan karbohidrat, ya kan? Nah, termasuk menghasilkan apa? Membentuk glikoaminoglikan, ya kan? Membentuk apa sih? Proteoglikan, ya kan? Nah, enzim-enzim yang apa yang ada di dalam Golgi itu akan apa? Berperan untuk menambahkan produknya ke dalam apa? Ke protein itu, ya. Nah, di sini ada contoh dalam perakitan molekul karbohidrat, ya kan? Misalnya dalam pembentukan glikoprotein. Jadi protein itu atau lipid yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma, dia akan mengalami modifikasi. Mengalami modifikasi di dalam apa? Di dalam mitokondria. Contohnya ini nasib akhir daripada glikoprotein itu, ya kan? Misalnya pada namanya sintesis membentuk kelenjar endokrin misalnya. Kelenjar endokrinnya misalnya kelenjar buntu kan, tiroid. Nah, tiroid ada di mana saya tanya? Ada di mana? Sahra Banu ada di mana? Tiroid, kelenjar tiroid ada di mana? Kalau ditanya lihat ke sana, orang saya yang lihat kamu. Di mana? Di Faring bukan, Bu? Di paring. Di faring. Ini Kila nggak di tahu. mana Kila? Mana Kila? Gak tahu.
Adila di mana Adila? Tiroid. Tuh di leher kamu tuh depan tuh. Ya, kalau tiroid diangkat, kamu harus minum obat terus. Tiroid ini, ya kan, organnya dia menghasilkan tiroksin. Nah, tiroksin itu ada protein, ada apa? Karbohidrat. Proteinnya dihasilkan oleh apa? Oleh retikulum endoplasma, organel sel RE yang ada di sel tiroid. Ya kan? Nah, lalu mengalami modifikasi dengan menambahkan karbohidrat menjadi apa? Dan ditambahkan apa? Iodine. Iodine itu iodium. Nah, sehingga membentuk apa? Tiroglobulin. Ya kan? Nah, baru tuh tiroglobulin ya kan mengalami modifikasi sehingga membentuk apa? Tiroksin. Tiroksin baru dikeluarkan ke organ target itu ke organ apa? Adrenal yang ada di atas ginjal. Nah, makanya dia dihasilkan oleh RE karena akan disampaikan ke jarak jauh. Nah, itu dalam proses sekresi atau sintesis pembentukan hormon di kelenjar endokrin. Nah, apalagi contohnya pada kelenjar eksokrin, misalnya sih apa kelenjar pankreas. Nah, pankreas itu menghasilkan apa? Pankreas itu selnya banyak, alfa, beta, gamma gitu kan. Nah, dia akan menghasilkan hormon apa di pankreas? Insulin. Insulin itu ada protein, ada karbohidratnya. Gitu ya. Nah, modifikasinya di mana? Ya, modifikasinya terjadi di semuanya di itu badan Golgi. Nah, ini contoh target akhir, nasib akhir daripada protein yang mengikat karbohidrat itu ke membran plasma. Nah, kalau untuk protein yang dimodifikasi dengan karbohidrat untuk target ke membran plasma, itu asalnya dari semua sel. Jadi semua sel tubuh kita pasti menghasilkan protein, ya, organelnya. Nah, protein dihasilkan itu mengalami apa? Penambahan karbohidrat. Namanya glikoprotein. Nah, glikoprotein itu akan tereksositosis di permukaan membran plasma menjadi bagian daripada membran. Nah, ini adalah biosintesis glikoprotein pada hewan. Paham nggak sampai sini sebelum saya lanjut? Paham Bu. nggak? Paham nggak? Saya tanya. Paham, Bu. Terus substansi dasar, jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini kan siapa yang menghasilkan jaringan ikat? Jaringan ikat itu tempat bertumpunya sel epitel. Siapa yang menghasilkan jaringan ikat ini? Atau untuk bertumpunya sel epitel tadi, yaitu sel epitel itu sendiri yang mensekresikan protein matriks ekstraseluler namanya glikosaminoglikan. Nah, glikosaminoglikan, asam hyaluronat itu disekresikan. Apakah protein dihasilkan itu tidak dimodifikasi? Dimodifikasi di dalam sel epitel. Nah, dimodifikasi menambahkan apa? Protein. Lalu baru dikeluarkan ke sel secara eksitosis menjadi materi substansi dasar interseluler. Yang dikenal targetnya dasar itu adalah jaringan ikat. Yang menjadi apa? Membran basement daripada apa? Sel epitel. Paham sampai sini? Itu prosesnya dari mana perakitannya dilakukan oleh siapa? Oleh karbohidrat. Oke, kita lanjut. Nah, ini lihat. Ini adalah protein yang terikat dengan karbohidrat. Nah, ini adalah proteinnya, ya kan? Nah, yang A itu adalah ganglioside. Ya, sorry. Yang A itu adalah glikoprotein yang mengandung serin karbohidrat, yang terlihat dengan serin dan karbohidrat nih. R, ya kan? Nah, itu terikat ya kan nih protein, serin, karbohidrat. Nah, yang B adalah ganglioside yang dibangun oleh apa? Spongiosin. Nih, spongiosin, terus ada karbohidratnya. Nah, ini semua dibentuk dari apa?
yaitu atau dimodifikasi di mana? Di dalam badan Golgi, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan pada kelenjar tiroid ini adalah sel kelenjar tadi vesikula. Ini namanya folikel, ini folikel yang bulat, ini sel nih. Yang hitam-hitam ini inti. Ini jadi ini adalah folikel tiroid. Nah, dia yang mengekstraksikan tiroksin tadi. Ini kan potongan melintangan kelenjar tiroid, sel epitel. Nah, sel epitelnya itu akan dikelilingi oleh folikel nih, folikel ini kan folikel nih yang mengandung tiroglobulin dalamnya. Nanti akan dimodifikasi membentuk tiroksin. Nah, modifikasinya dilakukan di mana? Ya di folikel ini, di sel-sel ini semuanya, di organel ini ya, di retikulum dan Golgi yang ada di sel ini. Gitu ya. Nah, Anda udah baca buku kan? Nah, ini adalah contoh yang tadi saya bilang, salah satunya adalah sintesis daripada tiroglobulin. Nih, ya kan? Ini satu sel epitel, ini tight junction diikat, ya kan? Epitel, ya kan? Satu sel, ini satu sel. Yang ini tadi ini satu sel ini yang saya kotakin ini digedein. Jadi apa ini? Ini di sini lumen. Di sini adalah membran dasar. Kalau balik ke sini, ini lumennya, ini membran dasarnya sel. Ini membran dasar sel. Ini satu sel diambil. Paham nggak? Kebayang nggak? Kebayang di sini? Kebayang, Bu. Nah, sekarang baru kita lanjut. Bentar, laptop saya habis. Nah, sekarang kita lihat. Ya kan? Nah, ini ada yang namanya apa? Retikulum endoplasma kasar. Nah, ini ada Golgi, ini Golgi. Beda Golginya kan? Nah, ini adalah inti. Nah, retikul ini ribosom. Ya enggak? Nah, inti, ya kan? Akan mensintesis, ya kan? Protein. Nah, protein itu akan ada di dalam apa? Di dalam retikulum endoplasma, ya kan? Nih di sini. Nah, lalu retikulum plasma ini setelah protein dihasilkan, maka retikulum endoplasma ini akan apa? Masuk ke dalam Golgi, ya kan, melalui vesikular transisi, ya kan. Nah, di sini baru dia akan keluar dalam bentuk apa? Koloid, hasilnya setelah berikatangan dengan apa? Glikoprotein. Jadi, nah, setelah membentuk glikoprotein, dia belum dikatakan lengkap sebagai tiroksin. Nah, dia harus ditambahkan apa? Iodine nih, iodin. I2. Dari mana I2? I2 itu diambil ya kan dari pembuluh darah. Di sini ada pembuluh darah masuk secara diapedesis ya kan? Transport drug transport kalau iodine besar. Lalu butiran-butiran iodine ini ya kan? Butiran ini akan masuk ke dalam lumen. Nah, di sini terjadi proses apa? Iodinisasi, menggabungkan iodium dengan koloid tadi yang glikoprotein tadi hasil sintesis dari apa? Retikulum endoplasma yang dimodifikasi di Golgi yang membentuk vesikular dilepaskan ke sini. Setelah terjadi modifikasi, baru dia akan masuk kembali ke sel. Nah, karena dia berupa masuk ke sel akan menjadi apa? Tiroksin. Nah, tiroksin itu targetnya bukan untuk sel tiroid, tapi untuk sel yang ada di atas ginjal itu adrenal. Terus untuk sel apa lagi? Untuk sel kelamin bisa gitu ya. Nah, berarti dia harus dalam perjalanan jauh. Makanya dikeluar dalam bentuk vesikula. Vesikula ini bulat-bulat masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ya kan? Masuk ke darah lalu ke organ target. Paham sampai sini? Paham, Bu. Gitu ya. Untuk sintesis. Terus fungsi yang lain, apalagi yang udah Anda tulis? Nih, pada sel goblet. Sel goblet itu selnya apa sih? Sel goblet itu adalah satu sel yang berperan sebagai kelenjar. Dia menghasilkan sekret, punya saluran keluar. Sel goblet ini ada di usus.
Nah, dia berperan sebagai penghasil apa? Musigen. Nah, musigen itu dihasilkan melalui mekanisme sintesis protein tadi dengan apa? Dengan retikulum endoplasma yang dihasilkan lalu masuk ke badan Golgi dimodifikasi sehingga membentuk yang namanya musigen. Musigen ini dikeluarkan di permukaan usus sehingga permukaan usus itu nampak berlendir, ya kan, yang berperan untuk mencegah terjadinya apa? Apa namanya itu? Gesekan, ya. Untuk lubrikasi, membuat apa? Smooth, ya, makanan itu jalan di permukaan usus. Nah, ini adalah satu sel goblet yang diperbesar gitu ya. Kelihatan nggak? Nah, sel goblet ini namanya sel pasti kan mengandung semuanya. Nah, Anda lihat sini intinya itu karena dia sel bentuk panjang dia akan memanjang. Nah, ini adalah retikulum apa? Diktiosomnya nih. Ini yang garis-garis ini. Nah, adalah badan Golginya. Ini adalah sekretnya nih yang coklat-coklat ini dikeluarkan di permukaan usus sehingga permukaan usus tampak berlendir, ya, tampak untuk lubrikasi makanan, ya. Nah, dimodifikasi hasil daripada si retikulum endoplasma ini di sini, ya, ini kan ribosomnya nih. Ini ribosom sama RE disintesis. Lalu masuk ke retikulum ke Golgi, keluarlah ini. Ini namanya gelembung-gelembung, ini namanya vesikula yang berisi musigen. Paham sampai sini? Nah, ini adalah pergerakan percobaan menunjukkan bahwa dia jadi si vesikula tadi itu dikasih labeling. Dia mau jalannya kemana setelah disintesis di dalam sel goblet, ya kan? Nah, ini adalah yang bulat-bulat coklatnya adalah asam amino yang di labeling pakai radioaktif, ya. Sejak dia dihasilkan menuju protein menghasilkan protein di dalam retikulum endoplasma, dia bergerak di sepanjang sel lumen sel. Lalu karbohidrat dan sulfat, ya kan, akan ditambahkan di Golgi. Nih lihat nih. Ini inti, ya kan, ini sel goblet. Nah, protein ini dihasilkan nih di tracer, nih protein dihasilkan, terus dia bergerak, ya kan, kemana? Ke Golgi. Lihat nih. Tadinya cuma titik-titik, sekarang ada panah-panah garis-garis gini kan. Nih, bisa lihat nggak? Nah, bisa lihat nggak kamu? Terlihat? Ini kan tadi bulat-bulat nih biasa. Nah, ini bulat-bulat garis-garis. Dimodifikasi 2 kali. Yaitu dengan menambah apa tadi? Nih, menambah sulfat dan karbohidrat. Ya kan? Nah, setelah ini dia mengalami modifikasi di Golgi nih, di label. Nah, setelah di label ini dia lepas menjadi vesikula yang mengandung musigen. Paham sampai sini? Paham? Nah, pergerakan dari sini ke sini adalah seperti ini, ya. Jadi kalau dilihat bahwa andaikan ini adalah Golgi, ya, Golgi itu menghasilkan protein. Nah, ini adalah dalam proses mekanisme sintesis pada membran. Kalau tadi kan pada sel goblet, pada tiroid. Kalau membran plasma mengalami kerusakan, terutama glikoproteinnya, dari mana dia ngambil? Yaitu dari sel itu sendiri. Ketika dia rusak, dia akan men-trigger inti sel untuk memproduksi protein yang dibutuhkan di membran tadi, ya, membentuk glikoprotein untuk reseptor yang rusak. Nah, sehingga ketika protein itu dibentuk, protein itu akan dimodifikasi di sini, ditambahkan apa? Karbohidrat nih. Yang ini adalah proteinnya, yang ini adalah karbohidratnya, dimodifikasi gitu. Modifikasinya penambahan ini adanya di sini. Di mana? Di Golgi. Setelah ini dimodifikasi, masuk, dilepaskan menjadi vesikula tadi, kayak musigen dilepaskan begini. Nah, karena dia mau untuk protein membran, maka dia harus nempel di membran vesikula. Nih, nggak dilepas. Ke dalam lumen ini nggak dilepas, tetap nempel. Nah, lalu dia akan mengalami eksositosis, bergabung membrannya, lalu menjadi apa? Bahan pengganti membran yang rusak.
Paham di sini? Paham? Paham, Bu. Paham satu orang nih yang satu kelas bertidur. Nah, ini proses glikosilasi. Kalau glikosilasi apa tadi? Glikosilasi sama glikolisis sama nggak? Sama nggak? Coba jawab. Beda, Bu. Beda. Bedanya apa? Tadi kan kita glikolisis nanyanya. Mengubah kan? Merombak. Kalau kita lagi olahraga, ya nggak? Kita kan nggak bisa makan karbohidrat. Dari mana energi ATP-nya? Yaitu dengan merombak gula yang ada di otot. Ya nggak? Anaerob, tanpa oksigen. Dirombak. Jadi piruvat, dilepaskan ATP sehingga kita bisa bergerak terus. Itu glikolisis. Merombak glukosa di simpanan. Nah, kalau glikosilasi apa? Kalau glikosilasi apa? Perakitan ini, Bu. Glukosa. Bukan pengaktifan, menambahkan rantai gula ke molekul protein. Gliko, gula, ya kan? Kamu menambahkan gugus apa? NO, rantai-rantai gula tadi, ya kan? Rantai gula itu ditambahkan, ya kan? Nah, kemana ditambahkan? Ke protein, gitu. Nah, jadi glikolisis adalah proses apa? Penambahan. Nah, untuk nambah perlu enzim apa? Transfer, ya nggak? Makanya di mitokondria, di Golgi ada enzim transferase. Salah satunya enzim apa markernya tadi Ibu bilang? Glikotransferase. Awas kalau ujian nggak bisa ya, saya suruh gambarin nanti. Kalau nggak bisa ngulang di setengahnya. Ya, ini saya udah ngomongnya udah pelan-pelan nih. Jadi namanya enzim glikotransferase, ya kan? Nah, kalau sintesis tadi pakai enzim apa? Glukosa gitu kan. Nah, jadi terjadi proses glikosilasi dengan menambahkan karbohidrat dengan enzim glikositransferase ke dalam apa? Nah, ini lihat nih. Ini yang tadi Ibu jelaskan di yang ini. Nih, kalau ini karena produknya yang coklat-coklat ini nggak dilepas ke dunia luar, masih menempel di membran karena diperlukan untuk protein membran. Ini menambahkan ini adalah pakai protein glikotransferase. Paham sampai sini? Ya kan? Nah, sekarang ini adalah proses glikosilasi protein, ya kan? Ya kan? Untuk apa? Protein integral membran di retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma itu juga rusak. Nah, ketika dia rusak, dia juga harus memperbaiki. Bagaimana? Nah, caranya nih dilihat. Kelihatan nggak ini gambarnya? Nah, ini kan membran, ya kan? Membran retikulum endoplasma. Kan ditempeli apa? Ribosom kan? Nah, protein ini kan ribosom membentuk protein nih, proteinnya. Itu kan? Nah, terus lalu protein itu ini juga ngasilin protein. Gitu kan? Nah, apa bedanya ini? Ini adalah protein yang ada titik-titiknya, ada apa? Ada glikoproteinnya. Siapa yang menambahin ke apa glukosanya? Yaitu ini enzimnya ini yang ini. Ini yang kotak-kotak ini ada di kan tadi saya bilang glikotransferase juga ada di retikulum endoplasma. Nah, dia kan kalau untuk protein membran menambahkannya itu nggak harus kemana, nggak harus ke badan Golgi karena untuk membran apa si retikulum endoplasma. Makanya yang ini titik-titik ini ditambahkan lalu ditambahkan ke protein yang melingkar-lingkar ini oleh enzim
hidroksil transferase sehingga terbentuklah glikoprotein. Ini adalah glikoprotein. Kalau ini adalah apa? Non glikoprotein, protein yang nggak ada karbohidratnya, ini protein doang, paham? Ya. Nah, jadi ini adalah rantai polipeptida. Terus kalau ada titik-titiknya ini, maaf, sorry, ini dimodifikasi, ini adalah masuk ke dalam di Golgi ditambah. Nih, sorry, ini di Golgi ditambah. Nah, jadi penambahan ini terjadi di mana? Di lumen piringan Golgi tadi. Paham ya? Waktu udah mau habis nih. Oke ya? Nah, jadi ini ada ringkasan kalau Anda paham bahwa ini pembentukan daripada glikoprotein. Semuanya lihat. Golgi. Golgi. Ya enggak? Di label dua-duanya. Nah, simpulannya apa? Bahwa jalur daripada pathway sekresi selalu dari mana? Retikulum endoplasma, Golgi. Terus retikulum plasma, Golgi juga, perakitan manosa, perakitan asam sialat, L-fukosa, galaktosa untuk darah juga begitu di Golgi. Terus D-glukosamina juga di Golgi. Paham sampai di sini? Ya. Jadi apa? Ini tumbuhan besok aja. Jadi semua proses modifikasi terjadi di dalam Golgi. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Ini yang telat. Adila. Oke, baik. Saya absen dulu. Ini kelas A. Sekarang tanggal 8. Titan ada Titan? Titan anak kelas B. Titan lagi. Ya, sekarang tanggal 8. Oke. Avanti ada?